Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktaviana. Di sini saya akan menerangkan mengenai resume bab 1 sampai dengan bab 6 mata kuliah auditing 1. Berikut ini adalah uraiannya. Baik, kita mulai dari slide pertama seperti yang bisa kalian lihat di layar. Mulai dari sesi pertama yaitu mengenai perkenalan auditing. Kita mulai dari pengertian audit. Menurut Sukrisno Agus, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembuka dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya, masih mengenai sesi pertama yaitu perkenalan auditing. Dari slide sebelumnya mengenai pengertian audit ada 4 poin yang penting dari pengertian audit. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ada 4 poin tapi akan saya sebutkan kembali. Yang ke-1 adalah yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Yang keempat atau terakhir, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Slide berikutnya masih mengenai sesi pertama yaitu perkenalan auditing. Kita akan membahas tentang jenis-jenis audit, ada 8 jenis audit. Kita mulai yang pertama yaitu adalah audit operasional. Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk memperoleh saran untuk memperbaiki operasi. Yang kedua, ada audit ketaatan, yaitu menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasilnya dilaporkan kepada pihak manajemen. Yang ketiga, ada audit laporan keuangan, menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang diakui di sini adalah dari GAAP. Yang keempat, ada kantor akuntan publik, yaitu mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh PT, perusahaan besar, serta organisasi non-komersial, seringkali disebut sebagai auditor eksternal atau auditor independen. Kita lanjut ke slide berikutnya, masih mengenai jenis-jenis audit. Yang kelima, ada audit internal pemerintahan, yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah, bekerja dalam Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang keenam, ada auditor Badan Pemeriksa Keuangan, mengaudit informasi keuangan dari berbagai macam badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebelum diserahkan kepada DPR. Yang ketujuh, ada auditor pajak, yaitu menentukan apakah SPT sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Yang terakhir atau yang kedelapan, ada audit internal, yaitu audit bagi manajemen, tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen selama masih ada hubungan pemberi kerja karyawan. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu mengenai profesi CPA. Ya, seperti yang biasanya kita mulai dulu dengan pengertian dari profesi CPA sendiri. Profesi CPA atau Certified Public Accountant, ya bahasa Indonesianya akuntan publik, merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa assurance dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam mengambil keputusan. Peran utama akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab dari akuntan publik terdiri pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan suatu entitas merupakan tanggung jawab manajemen. Sumbernya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik. Lanjut ke slide berikutnya, masih mengenai profesi CPA. Di sini bisa dilihat sendiri ada kantor akuntan publik, yaitu suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Kantor akuntan publik juga memiliki beberapa kegiatan, yaitu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah jasa assurance, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi sebagai basis bagi pengambil keputusan terhadap keputusan yang akan mereka ambil. Lalu kegiatan yang kedua adalah jasa atestasi, yaitu jasa yang memberikan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah jasa non-assurance, yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Kita lanjut ke struktur kantor akuntan publik. Yang pertama itu adalah partner atau rekan. Partner atau rekan menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit, manajemen letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit kepada klien. Yang kedua adalah manajer. Sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Struktur yang ketiga, yaitu auditor senior, adalah melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, mengarahkan dan mereview pekerja audit junior. Struktur yang terakhir yaitu adalah audit junior, yaitu melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, masih mengenai profesi CPA. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu memastikan bahwa setiap kantor akuntan publik memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Lalu, ada unsur-unsur pengendalian mutu mengadopsi standar internasional pengendalian mutu IFA, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Manajemen kepegawaian dalam hal ini, kantor akuntan publik memiliki hierarki yang khas untuk menjaga kompetensinya, terdiri dari 3. Yang pertama adalah asisten staf dalam pengalaman 0-5 tahun. Yang kedua, manajer dengan pengalaman 5-10 tahun. Yang ketiga, partner dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Lalu, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan, kriteria penugasan, dan juga pemantauan. Kita lanjut ke resume untuk sesi ketiga, yaitu mengenai laporan audit. Yang pertama, kita mulai dengan definisi dari laporan audit, yaitu adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Kita akan memulai dengan menguraikan isi dari laporan audit standar. Adapun jenis-jenis laporan audit yang seperti bisa kalian lihat di slide ada 5, yaitu yang pertama laporan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua yaitu laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan atau unqualified opinion with explanatory language. Yang ketiga yaitu laporan pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat, laporan pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Dan yang terakhir yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Lanjut ke materi sesi keempat, yaitu mengenai kewajiban hukum. Mengapa bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Ini timbul dari kekurangpahaman para pemakai laporan keuangan, menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kegagalan bisnis. Terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri tersebut. Yang kedua, kita lanjut ke kegagalan audit. Terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit.
audit. Contohnya adalah kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Lalu ada yang ketiga, yaitu resiko audit. Ada 3 poin di sini. Kemungkinan auditor salah menyimpulkan. Yang kedua, risiko audit tidak dapat terelakkan. Dan seorang auditor mungkin saja saat menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Selanjutnya yaitu sumber kewajiban hukum. Ada 4 poin di sini. Kewajiban kepada klien yang pertama, yang kedua adalah kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, yang ketiga kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal, dan yang keempat atau terakhir yaitu kewajiban kriminal. Sampai di sini resume dari sesi keempat mengenai kewajiban hukum. Mari kita lanjutkan ke resume sesi kelima, yaitu mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan pengauditan laporan keuangan. Ada 2, yaitu memberi opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar. Dan tujuan yang kedua, jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada manajemen. Kita lanjut kepada tanggung jawab manajemen, masih seputar materi sesi kelima. Ada 2, yaitu tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi laporan keuangan. Memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Tujuan yang kedua yaitu jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak kerja. Lalu untuk sesi kelima ini, materi terakhir akan menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Nah, tindakan ilegal ini didefinisikan dalam PSA 31, SA 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Lalu tindakan ilegal berdampak langsung. Tanggung jawab auditor yaitu setiap melakukan audit biasanya akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia untuk mengindikasikan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Untuk melakukan evaluasi ini, auditor dapat melakukan diskusi dengan personal klien dan memeriksa laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor pajak setelah selesai memeriksa pajak penghasilan klien. Dan yang terakhir, tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Dana potensial yang besarnya signifikan dan sanksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan liabilitas kontingensi sejumlah denda yang mungkin harus dibayarkan. Contohnya, tindakan legal ini antaranya pelanggaran peraturan insiden trading, hukum hak sipil, dan peraturan keselamatan kerja karyawan. Standar audit menyatakan bahwa auditor tidak dapat memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan ilegal berdampak tidak langsung dapat dideteksi. Materi bab terakhir adalah bab 6 mengenai bukti audit. Pertama kita akan mulai dengan pengertian bukti audit. Ada 3 pengertian di sini seperti yang tertampil di layar. Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pengertian yang kedua yaitu mencakup informasi yang persuasif. Contohnya, perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu informasi kurang persuasif. Contohnya, respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Kita lanjut ke keputusan bukti audit. Ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu prosedur audit yang akan digunakan, lalu berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi, dan yang keempat dan terakhir, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Mengenai ketepatan bukti, yaitu ada 3. Pertama adalah ukuran mutu bukti, yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit.
Untuk kelas transaksi, saldo akun dan pengungkapan yang berkaitan. Yang kedua, bukti relevansi bukti. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Nah, kita akan bahas mengenai reliabilitas bukti. Bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Lalu ada juga karakteristik bukti. Di sini ada 6 poin. Yang pertama akan saya sebutkan yaitu independensi penyedia bukti. Lalu yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima, tingkat objektivitas. Yang keenam atau terakhir, ketepatan waktu. Teman-teman, kita sudah sampai nih di slide terakhir mengenai sesi ke-6 yaitu bukti audit. Baik, saya akan mulai menjelaskan saja. Pertama, ada kecukupan. Kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji, tergantung berarti. Lalu ada juga jenis-jenis bukti audit. Di sini akan saya sebutkan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan observasi. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya terangkan. Saya share mengenai resume mata pelajaran auditing 1 dari sesi pertama sampai sesi ke-6. Saya harap dapat memperluas wawasan teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.